Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan siklus akuntansi Udin Laundry. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Susanti, NPM 210120103774. Nama saya Arin Windiarti, NPM 210120101074. Nama saya Lail Nasrul Mutmainah, NPM 210120120100382. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Salsabila Kamala Putri, NPM 376. Perkenalkan, nama saya Adia Hilari Labi, NPM 21012010380. Identifikasi dan analisis transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi dan menganalisis transaksi. Akuntan atau Anda harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan, memiliki bukti dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Contohnya seperti nota pembelian, kwitansi penjualan, dan sebagainya. Setelah mengidentifikasi transaksi, Anda harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkannya, Anda dapat menggunakan persamaan matematis, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Di tanggal 1 September, kas dan modal bertambah sebesar 100 juta. Di tanggal 2 September, membeli gedung sebesar 80 juta dan mengakibatkan kas berkurang menjadi 20 juta. Di tanggal 3 September, membeli peralatan sebesar 10 juta 100 ribu mengakibatkan kas berkurang menjadi 9 juta 900. Tanggal 4 September dicatat sebagai penambahan dan perlengkapan dan penambahan utang sebesar 800 ribu. Tanggal 10 September menerima pendapatan laundry sebesar 2.400.000 dan mengakibatkan kas bertambah menjadi 12.300.000. Pada tanggal 16 September membayar gaji pegawai sebesar 800.000 mengakibatkan kas berkurang menjadi 11.500.000. Tanggal 20 September, kas bertambah sebesar 800.000 dicatat sebagai pendapatan dan piutang dan mengakibatkan kas bertambah menjadi 11.700.000. Di tanggal 22 September, membayar utang ke supplier sebesar 500.000 mengakibatkan kas berkurang menjadi 11 juta. Tanggal 24 September, membayar listrik sebesar 400.000 mengakibatkan kas berkurang menjadi 10.800.000. Tanggal 27 September, menerima piutang sebesar 300.000 mengakibatkan kas bertambah menjadi 11 juta. Pada tanggal 30 September, mengambil uang tunai sebesar 400.000 untuk kepentingan pribadinya dan mengakibatkan kas berkurang menjadi 10.700.000. Total kas adalah 10.700.000, total piutang adalah 300.000, total perlengkapan adalah 800.000, total peralatan adalah 10.100.000, total gedung adalah 80 juta, total aktiva adalah 101.900.000, total utang adalah 300.000, total modal adalah 101.600.000, total pasiva adalah 101.900.000. Proses selanjutnya yaitu pencatatan dalam jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk tempat melakukan pencatatan segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Pada 1 September 2021, Ibu Udin menyerahkan uang tunai sebagai setoran modal untuk usaha Udin Laundry miliknya sebesar 100 juta. Transaksi ini dicatat sebagai penambahan kas di debit dan penambahan modal di kredit sebesar 100 juta rupiah. Tanggal 2 September, pemilik membeli gedung senilai 80 juta. Dicatat sebagai penambahan gedung di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 80 juta.
Tanggal 3 September, pemilik membeli peralatan seharga 10.100.000. Dicatat sebagai penambahan peralatan di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 10.100.000. Tanggal 4 September, membeli perlengkapan senilai 800.000 dan akan dibayar dalam waktu dekat. Dicatat sebagai penambahan perlengkapan di debit dan penambahan utang di kredit sebesar 800.000. Tanggal 10 September, menyelesaikan pekerjaan laundry sebesar 2.400.000. Dicatat sebagai penambahan kas di debit dan penambahan pendapatan di kredit sebesar 2.400.000. Tanggal 16 September, membayar gaji pegawai untuk 2 minggu sebesar 800.000. Dicatat sebagai beban gaji di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 800.000. Tanggal 20 September, menyelesaikan pekerjaan senilai 800.000, diterima tunai sebesar 200.000 dan sisanya akan dilunasi bulan Oktober. Sehingga dicatat sebagai penambahan kas di debit sebesar 200.000, penambahan piutang sebesar 600.000 berasal dari 800.000 dikurangi 200.000, lalu pendapatan bertambah di kredit sebesar 800.000. Tanggal 22 September, membayar utang kepada supplier sebesar 500.000. Dicatat sebagai pengurangan utang di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 500.000. Tanggal 24 September, membayar rekening listrik sebesar 400.000, dicatat sebagai beban listrik di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 400.000. Tanggal 27 September, menerima angsuran piutangnya sebesar 300.000, dicatat sebagai penambahan kas di debit sebesar 300.000 dan pengurangan piutang di kredit sebesar 300.000. Dan yang terakhir adalah tanggal 30 September, mengambil uang tunai sebesar 400.000 untuk kepentingan pribadi, dicatat sebagai brief di debit dan pengurangan kas di kredit sebesar 400.000 dan jumlahnya 196.500.000. Di sini saya akan menjelaskan buku besar dari Udin's Laundry. Buku besar sendiri yaitu kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Dalam buku besar ada beberapa akun. Yang pertama ada akun kas. Pada akun kas kita tinggal memasukkan keterangan yang bertuliskan kas pada jurnal umum sebelumnya. Pada tanggal 1 September 2021, modalnya sebesar 100 juta rupiah pada debit dan saldonya 100 juta rupiah pada debit. Pada tanggal 2 September 2021, pembelian gedung sebesar 80 juta pada kredit dan saldonya 20 juta. 20 juta didapat dari 100 juta dikurangi 80 juta. Kenapa diletakkan pada debit? Karena nominal debit sebelumnya lebih besar daripada nominal kredit. Pada tanggal 3 September 2021, pembelian peralatan sebesar 10.100.000 rupiah dan terletak pada kredit dan saldonya sebesar 9.900.000 didapat dari 20 juta dikurangi 10.100.000. Pada tanggal 10 September 2021, penerimaan pendapatan sebesar 2.400.000 pada debit dan saldonya 12.300.000 pada debit didapat dari 9.900.000 ditambah 2.400.000. Pada tanggal 16 September 2021, pembayaran gaji sebesar 800.000 pada kredit dan saldonya 11.500.000 pada debit. Pada tanggal 20 September 2021, penerimaan pendapatan sebesar 200.000 pada debit dan 11.700.000 pada debit. Pada tanggal 22 September 2021, pembayaran utang sebesar 500.000 pada kredit dan 11.200.000 pada debit. Pada tanggal 24 September 2021, pembayaran listrik sebesar 400.000 pada kredit dan saldonya 10.800.000. Pada tanggal 27 September 2021, penerimaan piutang sebesar 300.000 pada debit dan saldonya 11.100.000 pada debit. Pada tanggal 30 September 2021,
pengambilan prive sebesar 400.000 pada kredit dan saldonya 10.700.000 pada debit. Yang kedua ada akun piutang usaha. Pada tanggal 20 September 2021 penyelesaian pekerjaan sebesar 600.000 pada debit dan saldonya 600.000 juga terletak pada debit. Pada tanggal 27 September 2021 pembayaran piutang sebesar 300.000 pada kredit dan saldonya 300.000 terletak pada debit, didapat dari 600.000 dikurangi 300.000. Yang ketiga ada akun perlengkapan. Pada tanggal 4 September 2021 pembelian perlengkapan sebesar 800.000 pada debit dan saldonya juga 800.000. Yang keempat ada akun peralatan. Pada tanggal 3 September 2021 pembelian peralatan sebesar 10.100.000 terletak pada debit dan saldonya 10.100.000. Yang kelima ada akun gedung. Pada tanggal 2 September 2021 pembelian gedung sebesar 80 juta pada debit dan saldonya juga 80 juta. Selanjutnya ada akun utang usaha. Pada 4 September 2021 pembelian perlengkapan sebesar 800.000 pada kredit dan saldonya juga 800.000 terletak pada kredit. Pada tanggal 22 September 2021 pembayaran piutang sebesar 500.000 pada debit dan saldonya 300.000 pada kredit, didapat dari 800.000 dikurangi 500.000. Kemudian akun modal pemilik. Pada 1 September 2021 pemberian modal pemilik sebesar 100 juta pada kredit dan saldonya juga 100 juta. Selanjutnya ada akun prive. Pada tanggal 30 September 2021 keperluan pribadi sebesar 400.000 terletak pada debit dan saldonya juga 400.000. Kemudian ada akun pendapatan. Pada 10 September 2021 penyelesaian pekerjaan sebesar 2.400.000 terletak pada kredit dan saldonya juga 2.400.000. Selanjutnya pada 20 September 2021 penyelesaian pekerjaan sebesar 800.000 terletak pada kredit dan juga saldonya 3.200.000, didapat dari 2.400.000 ditambah 800.000. Kenapa ditambah? Karena nominalnya sama-sama terletak pada sisi kredit. Selanjutnya ada akun beban gaji. Pada tanggal 16 September 2021 pembayaran gaji sebesar 800.000 terletak pada debit dan saldonya juga 800.000. Kemudian yang terakhir ada akun beban listrik. Pada tanggal 24 September 2021 pembayaran listrik sebesar 400.000 pada debit dan juga saldonya 400.000 pada debit. Penyusunan neraca saldo Udin Laundry pada periode September 2021. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya antara jumlah debit dan kredit. Neraca saldo ini ditulis berdasarkan yang terdapat di buku besar, maka dari itu dapat ditulis sebagai berikut. Saldo akun kas menunjukkan nominal sebesar Rp10.700.000 dan diletakkan di debit. Sedangkan saldo akun piutang menunjukkan nominal sebesar Rp300.000 dan diletakkan di debit. Saldo akun perlengkapan menunjukkan nominal sebesar Rp800.000 dan diletakkan di debit. Saldo akun peralatan menunjukkan nominal sebesar Rp10.100.000 dan diletakkan di debit. Saldo akun gedung menunjukkan nominal sebesar Rp80 juta dan diletakkan di debit. Saldo akun utang menunjukkan nominal sebesar Rp300.000 dan diletakkan di kredit. Saldo akun modal menunjukkan nominal sebesar Rp100 juta dan diletakkan di kredit.
Sedangkan saldo akun Prive menunjukkan nominal sebesar 400.000 dan diletakkan di debit. Saldo akun pendapatan menunjukkan nominal sebesar Rp3.200.000 dan diletakkan di kredit. Saldo akun beban gaji menunjukkan nominal sebesar 800.000 dan diletakkan di debit. Saldo akun beban listrik menunjukkan nominal sebesar 400.000 dan diletakkan di debit. Lalu, untuk jumlah antara debit dan kredit nominalnya pasti seimbang, yaitu sebesar Rp103.500.000. Selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, ada transaksi yang salah atau disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian umumnya dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Kemudian, Anda juga harus membuat neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Contohnya, penyusutan peralatan, uang sewa yang belum lunasi, dan lain sebagainya. Untuk jurnal penyesuaian pada tanggal 30 September, A. Perlengkapan yang terpakai 30 September 2021 sebesar Rp450.000, maka dicatat seperti berikut. Beban perlengkapan ditulis Rp450.000 di debit, lalu di perlengkapan juga ditulis Rp450.000 di kredit. B. Penyusutan peralatan 30 September 2021 sebesar Rp150.000, maka ditulis seperti berikut. Beban penyusutan peralatan sebesar Rp150.000 di debit, dan di akumulasi penyusutan peralatan ditulis Rp150.000 juga di kredit. Selanjutnya, yang C, penyusutan gedung sebesar Rp300.000 dan gaji yang harus dibayar tanggal 30 September 2021 yaitu Rp1.200.000. Pertama, untuk akun beban penyusutan gedung sebesar Rp300.000 ditulis di debit dan akumulasi penyusutan gedung Rp300.000 juga ditulis di kredit. Lalu, untuk akun beban gaji ditulis nominalnya sebesar Rp1.200.000 di debit dan utang gaji ditulis Rp1.200.000 di debit. Pendapatan yang telah dihasilkan tetapi belum ditagih 30 September 2021 sebesar Rp700.000. Maka di jurnal penyesuaian ditulis akun piutang pendapatan nominalnya Rp700.000 di debit, lalu pendapatan jasa sebesar Rp700.000 juga di kredit. Maka jumlah keseluruhannya seimbang antara debit dan kredit, yaitu sebesar Rp2.800.000. Selanjutnya adalah penyusunan neraca lajur. Neraca lajur atau yang biasa disebut dengan kertas kerja atau worksheet adalah kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang berisi semua unsur akun, baik akun nominal maupun akun real yang akan dijadikan sebagai dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Dalam neraca lajur terdapat berbagai kolom, antara lain neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Kolom pertama yaitu neraca saldo. Neraca saldo ini diisi dengan saldo-saldo dari neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Saldonya berasal dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya, dimasukkan ke dalam neraca lajur. Lalu apabila ada akun yang belum tertulis, maka ditambahkan akun baru. Setelah itu neraca disesuaikan. Neraca disesuaikan ini saldonya berasal dari neraca saldo ditambah dengan saldo yang ada di jurnal penyesuaian. Apabila di jurnal penyesuaian tidak ada saldo, maka saldo di neraca saldo itu ditulis langsung dipindahkan ke neraca disesuaikan. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah kolom laba rugi.
Kolom ini diisi dengan akun nominal atau kelompok akun yang memiliki saldo yang bersifat sementara, antara lain yaitu pendapatan dan beban-beban. Saldonya ditulis sesuai dengan posisinya kredit atau debit. Lalu ditotal. Apabila totalnya lebih banyak di kredit, maka selisihnya ditulis di bagian debit, yaitu 3.900.000 dikurangi 3.300.000, yaitu 600.000, dan apabila ditambahkan maka hasilnya 3.900.000. Lalu selanjutnya neraca. Neraca ini diisi dengan akun real atau kelompok akun yang memiliki nilai saldo tetap atau permanen. Maksudnya saldo akun kelompok real tidak pernah ditutup untuk suatu periode tertentu. Setelah itu dijumlahkan lagi, dan apabila saldonya lebih banyak di debit, maka sisanya atau selisihnya diisi di bagian kredit, yaitu 102.550.000 dikurangi 101.950.000, selisihnya 600.000 di bagian kredit. Lalu ditotal antara debit dan kredit sama-sama 102.550.000. Jadi kesimpulannya adalah apabila di laba rugi selisihnya berada di debit, maka perusahaan ini mengalami keuntungan sebesar 600.000. Langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Berikut adalah laporan laba rugi Udins Laundry periode 30 September 2021. Pendapatan sebesar 3.900.000, beban operasi yaitu beban gaji upah sebesar 2 juta, beban listrik sebesar 400.000, beban perlengkapan sebesar 450.000, beban penyusutan peralatan sebesar 150.000, beban penyusutan gedung sebesar 300.000. Dan jika ditotal beban operasi ini sebesar 3.300.000 rupiah. Dengan laba bersih yaitu pendapatan dikurangi beban operasi sebesar 600.000. Laporan perubahan ekuitas Udins Laundry periode 30 September 2021 dengan modal pada tanggal 1 September 2021 sebesar 100 juta rupiah, laba bersih sebesar 600.000, penarikan sebesar 400.000, kenaikan ekuitas pemilik yaitu laba bersih dikurangi penarikan sebesar 200.000. Modal pada tanggal 30 September 2021 dengan total 100.200.000 rupiah. Pada tabel neraca Udins Laundry periode 30 September 2021 terdapat aktiva dan pasiva. Aktiva yaitu kas sebesar 10.700.000, piutang usaha sebesar 1 juta, perlengkapan sebesar 350.000 rupiah, peralatan sebesar 10.100.000, dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 150.000, gedung sebesar 80 juta rupiah, dikurangi akumulasi penyusutan gedung sebesar 300.000. Total aktiva ini yaitu 101.700.000 rupiah. Pada pasiva terdapat kewajiban yaitu utang usaha sebesar 300.000, utang gaji sebesar 1.200.000, di ekuitas pemilik modal sebesar 100.200.000 dengan total pasiva yaitu 101.700.000 rupiah. Pada tabel neraca ini
total aktiva dan total pasiva harus sama. Pada tabel laporan arus kas Udin Laundry periode 30 September 2021, yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi yaitu kas yang diterima dari pelanggan sebesar Rp2.900.000, dikurangi pembayaran kas untuk beban sebesar Rp1.200.000, dan dikurangi pembayaran kepada kreditur sebesar Rp500.000. Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp1.200.000. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, dikurangi pembayaran kas untuk peralatan sebesar Rp10.100.000, dikurangi pembayaran kas untuk gedung sebesar Rp80 juta. Yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, kas yang diterima sebagai investasi pemilik sebesar Rp100 juta, dikurangi penarikan oleh pemilik sebesar Rp400.000. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan ini sebesar Rp99.600.000. Arus kas bersih dan saldo kas 30 September 2021 sebesar Rp10.700.000. Yang terakhir adalah jurnal penutup. Fungsi dan tujuan pembuatan jurnal penutup yaitu yang pertama, menutup saldo yang terdapat pada semua perkiraan sementara sehingga perkiraan tersebut menjadi nol. Yang kedua, untuk menunjukkan saldo rekening modal yang sesuai dengan akhir periode. Yang ketiga, memisahkan transaksi akun beban dan pendapatan dari saldo periode sebelumnya. Yang keempat, menyajikan informasi keuangan yang sebenarnya dari suatu perusahaan setelah dilakukan tutup buku. Akun tersebut terdiri dari akun aset, utang, dan modal. Akun-akun yang ditutup adalah akun pendapatan, dengan mendebitkan akun pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, akun beban, dengan mendebitkan akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun beban. Yang ketiga, akun ikhtisar laba atau rugi ke akun modal. Akun ikhtisar didebitkan dan akun modal dikreditkan. Yang keempat, menutup akun prive dengan memindahkan akun prive ke akun modal didebit dan prive dikreditkan. Jurnal penutup Udin Laundry periode September 2021. Pendapatan berada di debit sebesar Rp3.900.000. Ikhtisar laba atau rugi berada di kredit sebesar Rp3.900.000. Jika dikurangkan, hasilnya akan 0. Ikhtisar laba atau rugi di debit sebesar Rp3.300.000. Dari mana ikhtisar laba atau rugi ini? Yaitu penjumlahan dari beban gaji, beban listrik, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, dan beban penyusutan gedung. Beban gaji berada di kredit sebesar 2 juta, beban listrik berada di kredit sebesar 400.000, beban perlengkapan berada di kredit sebesar 450.000, beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 150.000, beban penyusutan gedung di kredit sebesar 300.000. Dijumlahkan dengan total Rp3.300.000. Jika dikurangkan dengan ikhtisar laba rugi, hasilnya adalah 0. Ikhtisar laba atau rugi berada di debit sebesar Rp600.000. Ikhtisar laba atau rugi ini terdapat di laporan keuangan. Ekuitas pemilik modal berada di kredit sebesar Rp600.000. Jika dikurangkan, hasilnya akan menghasilkan sebesar 0. Ekuitas pemilik atau modal
di debit sebesar 400.000 dan prefer berada di kredit sebesar 400.000. Jumlah keseluruhan di debit sebesar 8.200.000. Jumlah keseluruhan di kredit sebesar 8.200.000. Penjumlahan ini hasilnya harus sama atau balance. Sekian penjelasan siklus akuntansi Udin Laundry dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan maupun penulisan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih.